Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya kembali membuat video pembelajaran. Tema hari ini adalah mereview naskah tulisan artikel opini yang kalian buat. Ya, barusan saya habis mengajar mata kuliah teknik penulisan ilmiah populer. Ya, jadi semester ini saya mengajar mata kuliah dunia tulis menulis. Ya, mata kuliah ilmiah populer dan opini. Ya, saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa tulisan ilmiah populer itu lebih berat daripada opini gitu loh. Kalau ilmiah populer itu kan memang sesuatu yang saintifik, ya, ilmiah ya. Kemudian harus kita turunkan bahasanya menjadi bahasa populer dan dimengerti oleh masyarakat. Bahasa kasarnya tulisan jurnal dijadikan tulisan umum gitu kan. Misalnya menjelaskan kenapa Indonesia sering gempa gitu kan. Ya, kenapa harus ada tsunami gitu kan. Itu kan kalau dijelasin secara saintifik cocoknya di jurnal. Nah, gimana tuh, bisa ngejelasin nggak? Nah, itu termasuk kategori ilmiah populer. Sehingga tema-tema ilmiah populer itu kadang-kadang tidak harus sesuatu yang sedang aktual gitu. Ya, bisa sesuatu yang yang sudah lama gitu, tapi ini kelihatannya ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kalian mesti ingat kali waktu perdebatan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies ya, soal angin yang tidak berKTP, ya kan? Itu kan viral tuh di TikTok, ya, di sosmed, ya, angin yang tidak berKTP. Tapi itu menarik sebagai artikel ilmiah populer kalau misalnya ada seorang pakar ahli yang menjelaskan relasi angin dengan pencemaran udara. Ya, angle-nya itu angin dan pencemaran udara gitu. Kan itu harus dijelaskan. Ya, definisi angin, pencemaran udara, hubungan keduanya. Benar nggak yang dinyatakan oleh Anies bahwa angin memberikan kontribusi terhadap penyebaran kayak gitu-gitu. Itu kan harus ada pendekatan ilmiahnya kan, sehingga nanti ada konklusinya seperti apa. Itu cocok banget, bukan opini, itu ilmiah populer soal menjelaskan fenomena angin dan pencemaran udara yang diperdebatkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Anies. Nah, kebetulan kelas ini kan kelasnya opini, jadi sebenarnya lebih gampang. Ya, jadi kalau ilmiah populer itu cenderung ditulis secara saintifik oleh orang yang pakar. Kalau anak jurnalistik, kalau saya mengajar ilmiah populer, pasti saya minta tema-tema tulisannya tentang jurnalistik. Ya, Anda lebih paham gitu, Anda lebih daripada tahu nulisin soal angin tadi ya. Orang fenomena angin dan pencemaran udara kan cocoknya adalah ahli lingkungan lah yang nulis gitu kan, yang bisa menjelaskan secara ilmiah dengan bahasa sederhana orang ngerti, ilmiah populer. Tapi kalau opini nggak harus seorang ahli lingkungan, ya, siapa aja boleh. Namanya opini kan pendapat, pikiran kita, ya, mau siapapun. Makanya saya selalu mengatakan bahwa opini itu adalah tema yang judulnya atau yang harus memang aktual. Ini pasti minggu ini semua ributin tentang analisis Gibran ya. Gibran menang, kalah, penampilannya mau digoreng, mau dikupas lewat sisi apapun, ya mau nggak mau ya. Tema minggu ini soal debat. Tema minggu ini adalah mungkin soal Firly, ya. Ya, masih begitu kan, yang mengundurkan dari ketua KPK. Ya, tema minggu ini adalah soal Hari Ibu.
tema minggu ini adalah soal Natal, tahun baru. Nah itu udah 2 minggu ini nih, kalau ada tulisannya soal itu ya cocok, dan siapapun boleh nulis, ya, memberikan pendapat dan sebagainya, ya. Jadi Anda sebenarnya tugasnya lebih gampang, ya. Kuncinya cuma baca aja, ya. Nggak harus mempelajari secara detail. Ilmiah populer harus lebih in-depth tulisannya, ya, ketimbang opini, ya. Nah, saya sering membahas soal ini, ya. Mau nggak mau kan modal dari menulis opini kan harus membaca, ya. Betul, membaca itu dilakukan untuk memahami masalah, bukan malah meringkas. Ya beberapa yang lalu malah saya lihat isinya apa nih? Isinya cuma ringkasan berita. Cerita ringkas, tau nggak? Diringkas berita itu dari berita-berita, jadi dari paragraf awal sampai akhir ringkasan. Ya. Loh, pikiranmu mana, Mas? Opinimu mana gitu? Ya kan? Makanya saya tegesin ke kalian, oke. Pak, ringkasan berita itu perlu sebagai prolog, sebagai pengantar, 2 paragraf aja. Cerita tentang Palestina 2 paragraf, sisanya pikiranmu. Pendapat kamu tentang penyelesaian. Pak, boleh didukung data, nggak wajib, tapi lebih dianjurkan. Tapi kalau ilmiah populer, kalau saya harus ada angka data. Ilmiah populer harus ada referensinya, menurut buku jurnal. Tapi opini boleh ada, boleh nggak. Tapi saya anjurkan. Jadi data, angka, fakta, pendapat orang lain itu saya anjurkan untuk memperkuat pikiran Anda. Tapi kalau semuanya pikiran Anda 100% juga boleh, namanya opini, pendapat. Jadi bobot tulisan itu tentu akan makin meningkat kalau Anda melampirkan data, angka, fakta yang mendukung pendapat Anda. Melampirkan kutipan-kutipan yang mendukung. Nah, itu kan lebih keren. Ya. Jadi ini soal bobotnya. Tapi kalau nggak Anda lakukan itu, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, namanya tulisan opini. Ya. Tulisan opini, pendapat. Ya. Jadi jangan sibuk Anda meringkas berita, isinya nggak ada. Pikiranmu nggak ada, gitu loh. Ya. Saya kritik banget tuh urusan meringkas berita. Isinya semua dari awal cerita aja. Jadi Anda buat ringkasan dari berita itu mah tugas mata kuliah buat ringkasan. Ini enggak. Anda disuruh menilai, berpendapat tentang fenomena itu. Maka pentingnya gini, Pak, itu kan masalahnya luas. Ya. Yang enak itu nulis pakai angle. Nah, udah tahu kan anak-anak jurnalistik maksudnya nggak ngerti angle, sudut berita gitu. Nah gini, kemampuan kita membuat sudut tulisan, bukan sudut berita lah sekarang, tergantung bahan di sini nih. Kalau bahannya di sini banyak, enak loh menari-nari. Bahan di sini tergantung asupan. Asupan dari mana, Pak? Dari berita-berita tuh. Asupan informasi dari mata, dari telinga, dari sini. Kalau di sininya kopong, nulis apa, Bos? Ya problemnya udahlah. Kenapa kesulitan menulis opini itu? Ya karena kurang baca, nggak ada bahan. Nah, apa yang Anda bisa tulis kalau Anda di depan laptop diem? Di sininya kosong. Coba kalau di sini udah ada pengetahuan, ya dari informasi, kata-kata itu akan terungkap. Ya, kita lihat Angeli. Anies Baswedan menang mutlak, nggak boleh. Telah melakukan debat lancar. Nih, hal ini terlihat dari beberapa polling yang dilakukan sejumlah media. Sebutin, ya, Angeli. Nggak bisa kalau begini, kan ini cuma jadi asumsi nih. Polling yang mana? Ya kan, ya. Menurut Kompas, menurut ini sebutin. Ini kalau begini bahaya gitu loh ya. Angka data itu nggak disebutin karena jadi fitnah nanti. Ya. Kemudian juga didukung oleh
kalau dibilang dimenangkan oleh Anies oleh kata siapa? Jadi Anda boleh mengatakan bahwa eh, saya setuju dengan pendapat Muhammad Qaddari bahwa Anies unggul, itu kelihatan gitu loh. Ya, ada ini kalau yang begini sih kayaknya saya anjurkan untuk mengutip. Ya, menang itu kan dengan data itu. Ya, bukan dengan hanya segera argumentasi. Ya di poin ini, ya di paragraf ini datanya nggak kamu sebut secara konkret. Prabowo emosional. Ya. Oke, ya ini juga sama. Misalnya kan itu udah banyak analisisnya ya. Sikap emosional menurut siapa didukung oleh Anda ini juga kasih pendapat. Ini penting sehingga tidak terlalu subjektif banget. Memuaskan. Nah, ini merilis data cakar bagus nih terkait pantuan digital dapat pencapaian pertama. Tapi angka-angkanya kalau bisa boleh. Angkanya sebutin. Trending Twitter, nah ini angkanya udah bagus nih. Ya. Oke, ini tinggal di Anjali ya dikit lagi lah gitu ya. Beberapa hal yang menurut saya sensitif ya, perlu ditambahin ya. Ina. Pro kontra di bulan final. Oke. Nah ini kan tentang potensi ini kamu udah mendorong inovasi. Nah ini perlu nih kayak begini-begini nih data nih, potensi ini ditambahin data nih ya apa, tapi maksudnya datanya disebut tuh. Kalau misalnya 1,5 juta komputer itu kata siapa? Kompas mengatakan gitu ya, ini ya apa gitu ya. Kemudian pokoknya ada yang bisa kamu kutip di sini. Misalnya pemerintah menganggarkan sekitar 460 triliun. Sejumlah pakar siapa? Langsung aja sebut, to the point gitu, ya, sebut namanya gitu, ya. 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 Udah bagus nih. Tinggal nambahin lagi sama nih. Ya. Pendapat, kutipan orang ya. Saya kan memang menganjurkan, tapi untuk tema 2 tadi tampaknya itu harus ada kutipan-kutipan dari jurnal, dari media ya. Untuk siapa saudara Anjeri dan Ine ya. Yang bisa ditambahin ya. Ya tinggal dilengkapi saja. Konstruksinya udah benar. Untuk Enia 2 ya. Melonjaknya kasus COVID di Indonesia. Oke, ini menarik. Langkah yang harus diambil ini mungkin bisa merujuk dari ini kan kutipan-kutipan WHO-nya ada nggak? Belum ada nih yang terbaru ya. Ya memang sih ya WHO ada nih satu dia kan yang lama yang baru nih. Yang paragraf terakhir coba dikasih data terakhir yang terbaru ya, dilengkapi dengan data aja nih udah oke. Mari lihat. Afdal.
Untuk Afdal, saya kasih tambahin satu lagi ya. Menurut saya itu tidak cukup hanya otista, karena Jalak Harupat jembatannya juga harus dilebarkan. Ada 4 lagi, coba kamu cari tuh. Ada kemarin pernyataan dari ketua DPRD yang itu baru satu untuk mengurai kemacetan di daerah situ seputar SSA. Itu ada 4 simpul, ada 3 atau 4 simpul lagi yang menjadi PR pemerintah. Itu tolong didalami untuk menyempurnakan tulisan kamu ya. Itu aja tambahan saya. Kalau ada data angka statistik bisa dimasukin boleh. Tapi sih tulisannya udah bagus ya. Siapa ini? Nabila. Tolak imigran Rohingya. Apa solusinya nih Rohingya? Ya. Ini kan cuma cerita doang nih, sejarah dulu di Myanmar, UNHCR udah tiba. Ini kan dari kronologis dong diceritanya. Kamu nih kecenderungannya rakyat menolak, ini ringkasan ya misalnya ada paragraf inilah, ini kebanyakan ringkasan tapi solusinya nggak ada gitu loh ya. Ini kan kalau kita bicara tentang sejarah kan ringkasan, pengusiran ini ringkasan juga ya. UNHCR itu kan tiba di Aceh, itu kan data-data ringkasan. Penolakan udah, terus apa gitu loh. Terus kamu mau menyampaikan apa gitu loh ya Nabila ya. Apa harus dibuatkan pulau baru, harus diusir atau apa? Harus ada paragraf yang jelas gitu loh, ada outline yang jelas itu. Jujur, materimu masih ringkasan. Orang udah tahu semua. Ya mau diganti tema terserah, mau kamu perdalam juga boleh ya. Apa nih? Pencegahan narkoba dari kasus Ahmad Joni. Motif. Coba ini tulisan yang ini nih apa ya? Gimana ya cara ngasih taunya ya? Ya boleh. Kasus Ahmad Joni itu sebagai pemicu untuk menulis tentang boleh nggak saya kasih angle-nya gitu? Kenapa sih artis selalu suka pakai narkoba gitu? Naswa ya. Daripada kamu kemana-mana gitu ya, coba dibedah ya, kenapa public figure banyak menggunakan narkoba ya. Saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau baca gini orang nggak menarik gitu loh. Apa sih peran masyarakat apa gitu loh, reaksi masyarakat ya. Apa karena masalah lingkungan, pergaulan, karena coba misalnya judulnya gini, belajar dari kasus Ahmad Joni itu. Kenapa artis dekat dengan narkoba? Tanda tanya. Boleh gitu kan? Belajar dari kasus Ahmad Joni (2). Kenapa artis dekat dengan narkoba? Dulu Raffi Ahmad aja kena. Apa? Apakah karena faktor pergaulan, karena stres rumah tangga atau apa? Coba dibedah ke situ deh arahnya. Lebih gampang dipahami oleh masyarakat daripada peran serta masyarakat apa nggak konkret gitu loh ya temanya itu ya. Ya, ini tolong di angle-nya dipertajam aja. Terlalu umum gitu loh. Regita. Darurat cadangan pangan. Jadi sama nih, apa yang berubah ya? Mana prolog nih, saya kasih tahu nih, tulisannya bagus Regita, saya kasih tahu nih.
Nih, kamu bisa nyontek ini deh. Anjali Safitri Mardi bagus dia. Ada prolognya 2 paragraf ya. Ada outline 1 dijelaskan menjadi 3 paragraf, outline 2, bahkan dia nulis tentang kesimpulan. Kamu apa yang kamu tulis itu gitu loh. Mana outline-nya? Mana kesimpulannya gitu. Ya. Kalau diperbaiki itu ya. Ya, peran kritis. Firly Bahuri di jurnal. Nah, bagus nih. Boleh nih, Firly Bahuri. Selina nih. Saya bacanya ya udah kelihatan. Sekarang dia udah mengundurkan diri dan kayaknya minggu depan akan ditangkap nih. Sumaya. Nah ini Pak Presiden Papi. Ini sebenarnya bisa artikel ilmiah populer deh. Gak apa-apa dibuat opini. Ini sebenarnya contohnya ilmiah populer. Ya gak apa-apa lah. Ini bagus tuh tulisannya tentang Ulfa. Apa ini? Aturan tegas untuk rokok. Apa ini? Saya nggak paham nih tulisan kamu nih. Ya. 2 menit baca. Kendari. Apa maksudnya ini? Kamu nulis tentang apa? Mana outline-nya? Mana prolognya? Mana outline 1, 2, 3? Kok bikin begini nih? Gak ngerti saya nih. Ini aktual nggak soal rokok di minggu ini ya? Tolong diganti aja nih Aulia. Ganti yang lebih yang lebih sedang lagi pembicaraan namanya opini kok gitu kan. Kok kemana-mana sih ya. Oke. Saya sudah review satu-satu semuanya. Maka saya kasih sepekan untuk melengkapi tulisan. Tadi kan ada beberapa yang kurang datanya ya, tambahin. Yang ngawur-ngawur diganti gitu kan, yang angle-nya nggak pas dipasin gitu ya. Saya nggak minta kalian bikin outline lagi yang untuk yang ini ya, tapi menyempurnakan tulisan. Bahasa saya itu adalah menulis halus. Menulis halus adalah tulisan akhir sebelum kita kirim. Tadi yang saya lakukan itu adalah editing terakhir ya. Jadi saya kasih waktu seminggu lagi ya. Minggu depan dikumpulkan. Untuk minggu depan tugasnya nanti saya sampaikan minggu depan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.